Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Ketemu lagi di sini dengan KNS ya. Pada siang ini bagi yang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga nanti puasanya lancar dan mendapatkan pahala yang berkah ya. Walaupun dalam keadaan kita menjalankan ibadah puasa, tapi kita juga harus selalu semangat, selalu belajar di rumah ya. Kita keadaannya masih belajar di rumah, kita harus semangat, rajin belajar, menjalankan setiap tugas-tugas yang diberikan dari sekolah ya. Untuk siang ini KNS mau membahas materi kelas 11 ya, biologi kelas 11. Soal-soal ini, soal yang akan kita bahas ini adalah soal yang ada di geokreasi, soal empati yang ada di geokreasi. Nah, bagi adik-adik semuanya yang belum pernah atau baru sedikit mengerjakan soal-soal di geokreasi, silakan kalian coba kerjakan soal-soalnya. Sesuaikan materi yang kalian sedang diajarkan di sekolah atau yang ditugaskan dari sekolah. Kemudian kalian coba latihan soalnya dari geokreasi ya. Kemudian kan ini juga periode tryout ya, periode TOBK yang di geokreasi. Ayo, siapa yang sudah mengerjakan soal-soal di geokreasi? Nah, kalau yang belum, silakan kalian ambil HP-nya, segera kerjakan soal TOBK yang ada di geokreasi ya. Sudah? Itu untuk yang awal. Kita sekarang masuk ke soal aja ya. Soal yang pertama ya, ini soal kelas 11 biologi. Soal yang pertama, jika kakimu tersentuh jarum, kamu akan melakukan gerak refleks. Nah, gerak refleks ya. Di sini kita temukan kata kunci yang pertama. Urutan jalannya impuls pada gerak refleks tersebut adalah, yang ditanyakan adalah urutan jalannya impuls. Nah, jalannya impuls pada gerak refleks ya. Di sini dijelaskan dulu. Soal nomor 1 yang ditanyakan adalah gerak refleks. Nah, gerak refleks. Nah, masih ingat kemarin juga sudah diajarkan kalau gerak refleks itu pusat sarafnya kita menggunakan apa? Kalau gerak refleks pusat sarafnya kita menggunakan adalah sumsum tulang belakang ya. Nih. Ini untuk gerak refleks pusat sarafnya adalah sumsum tulang belakang. Nah, ini kata kuncinya. Kemudian kita cari di pilihan ganda. Ayo, urutan jalannya impuls pada gerak refleks. Yang pertama yang A, reseptor neuron sensorik. Betul, dari reseptor kita menerima rangsangan, kemudian nanti akan diteruskan ke neuron sensorik, sumsum tulang belakang ya. Sampai sini dulu. Benar ya, ini sumsum tulang belakang, ini benar. Kemudian yang B, reseptor. Betul, awalnya reseptor, neuron sensorik, kemudian otak. Nah, otak itu bukan untuk gerak refleks ya. Otak untuk apa? Otak itu adalah untuk gerak sadar. Jadi pusat saraf yang mengatur gerak sadar itu terpusat pada otak ya. Ini jadi untuk jawaban B pasti salah ya. Kemudian yang C, reseptor neuron motorik. Nah, ini juga ada kekeliruan. Kalau yang tadi kan awal dari reseptor ke sensorik ya, betul. Dari rangsangan kemudian diteruskan ke neuron sensorik. Nah, di sini dari reseptor ke neuron motorik itu salah karena neuron motorik itu terjadinya itu jalannya dilewatinya setelah dari pusat saraf. Nah, ini. Kemudian kita lihat lagi yang D, reseptor neuron motorik. Salah. Kemudian yang E, reseptor neuron sensorik, sumsum tulang belakang, neuron motorik, efektor. Coba kita kembali lagi yang E ya. Reseptor neuron sensorik, sumsum tulang belakang, otak. Nah, setelah sumsum tulang belakang ini juga nggak otak ya. Kemudian di sini kemudian A nya salah, B salah, C salah, D salah. Jadi jawabannya adalah yang E, reseptor, kemudian ke neuron sensorik, sumsum tulang belakang, neuron motorik, kemudian ke efektor ya.
Ini adalah urutan untuk gerak refleks ya. Perlu diingat kalau gerak refleks itu pusat sarafnya kita menggunakan sumsum tulang belakang ya. Ini untuk soal nomor 1. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, untuk soal nomor 2, jalur yang dilalui oleh impuls pada gerak yang kita sadari. Yang ditanyakan adalah jalannya impuls pada gerak sadar ya. Jadi berkebalikannya dengan tadi soal nomor pertama. Kalau soal yang pertama itu kan gerak refleks, pusat sarafnya pakai sumsum tulang belakang. Sekarang yang kedua yang ditanyakan adalah gerak yang kita sadari, berarti adalah gerak sadar. Contohnya apa sih gerak sadar itu? Contohnya kita mau makan, kita mau tidur, kita mau belajar, itu adalah gerak sadar ya. Nah, yang kita lihat lagi untuk yang soal nomor 1 tadi kan sudah dijelaskan kalau gerak sadar itu pakai pusat sarafnya adalah otak ya. Kata kuncinya di sini gerak sadar kita pakai otak. Ya, kita dilihat dari pilihan gandanya. A. Reseptor saraf sensorik sumsum tulang belakang. Salah ya, karena sumsum tulang belakang itu adalah gerak refleks. Kemudian yang B. Reseptor saraf motorik. Benar nggak? Nah, salah ya. Ingat seperti tadi yang awal, setelah reseptor adalah saraf sensorik. Setelah dari pusat saraf baru ke motorik ya. Jadi yang B juga salah. Reseptor saraf motorik lagi salah ya. Reseptor otak, dari reseptor langsung ke otak tanpa melalui saraf sensorik ya. Tanpa melalui saraf sensorik berarti salah. Nah, di sini saraf motorik, saraf sensorik juga salah ya. Yang E, reseptor, saraf sensorik, otak, saraf motorik, baru ke efektor ya. Jadi yang benar untuk jawaban yang nomor 2 adalah yang E. Urutan impuls atau jalannya rangsangan pada gerak sadar itu dimulai dari reseptor, saraf sensorik, otak, saraf motorik, kemudian ke efektor ya. Soal nomor 2 jawabannya juga E ya. Yang nomor 1 juga E ya. Terus kita lanjutkan soal yang nomor 3 ya. Nih. Nah, soal nomor 3. Kita baca soalnya. Aktivitas tubuh membutuhkan energi berasal dari makanan. Untuk itu, sel-sel tubuh mengubah glukosa menjadi energi, menjadi proses ya. Yang ditanyakan adalah proses perubahan glukosa atau makanan kemudian dirubah menjadi energi, itu namanya proses apa? Ya, soal nomor 3 ya. Nah, jadi perubahan glukosa dirubah menjadi makanan. Nih, itu yang ditanyakan proses apa? Apa nama prosesnya? Ya di sini kita tuliskan dulu. Perubahan glukosa di sini ya. C6H12O6 plus, kemudian nanti plus O2 akan menghasilkan CO2 plus H2O plus energi ya. Glukosa itu ini C6H12O6, glukosa berasal dari makanan ya. Makanan yang kita makanan itu ada yang mengandung glukosa plus oksigen nanti akan menghasilkan karbon dioksida, air sama energi. Nah, ini kan yang ditanyakan yang berasal dari glukosa kemudian akan menghasilkan energi. Namanya prosesnya apa? Ini namanya adalah proses oksidasi biologis ya. Namanya proses oksidasi biologis. Nah, di sini
sini kita lihat ganda-gandanya. Kalau yang A, pencernaan intraseluler, pencernaan di dalam. Oksidasi biologi, pencernaan ekstraseluler, penguraian air. Yang E, perombakan protein menjadi urea. Nah, kalau yang tiga ini adalah proses oksidasi biologis. Jadi jawabannya adalah yang B. Oksidasi biologis itu sama dengan proses pernafasan, ya, atau respirasi. Itu soal nomor 3. Jawabannya yang B nih, ya. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang keempat, ya. Nah, untuk soal nomor 4, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar, kalian kelihatan ya gambar apa saja. Yang pertama di sini adalah gambar kulit. Kemudian yang kedua ini adalah gambar paru-paru, dan yang ketiga ini gambar hati, yang keempat gambar jantung, dan yang kelima di sini adalah gambar ginjal, ya. Kulit, paru-paru, hati, jantung, ginjal. Yang ditanyakan, yang bukan merupakan alat ekskresi pada manusia, ditunjukkan oleh gambar nomor yang bukan, ya, yang ditanyakan. Ini soal yang keempat, tapi di sini nomor 6, saya tuliskan 6 aja enggak apa-apa. Ya, urutan dia 4 ya. 4. Soal keempat. Ya, yang ditanyakan yang bukan alat ekskresi, sebelumnya kalian harus tahu alat ekskresi pada manusia itu apa saja. Nah, ini ada detiknya. Detiknya adalah pahat. Nah, detiknya ya pahat ginjal. Nah, apa saja sih? Nanti kita terjemahkan satu-satu ya. Nah, ku di sini adalah kulit. Kemudian yang kedua pa-nya adalah paru-paru, ya. Yang kedua paru-paru. Kemudian yang ketiga hat-nya hati, dan yang keempat adalah ginjal, ya. Jadi alat ekskresi itu ada 4, detiknya ku, pa, hat, ginjal, yaitu 1 kulit, 2 paru-paru, 3 hati, yang keempat adalah ginjal, ya. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah yang bukan alat ekskresi manusia apa? Kulit, ya. Paru-paru iya, hati iya, jantung bukan, ginjal iya. Jadi jawaban untuk soal nomor 6 adalah nomor 4 yang bukan. Jawabannya yang D ya untuk soal nomor 4, urutan yang keempat. Dan sekarang kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya